Nabi telah mengajarkan kita tentang satu hal. Jangan pernah berhenti melakukan sesuatu kebaikan. Jangan pernah berhenti melakukan amal ibadah di hadapan Allah. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, maka terbesar amal yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita melakukan kebaikan. Yang penting dalam kebaikan itu ada keikhlasan dan penuh kesabaran, sehingga kita akan menentukan mendapatkan manfaat yang tertinggi, manfaat yang penuh besar, manfaat yang membawa kita ke dalam surga Allah, manfaat yang akan memandang kita nantinya pandangan yang penuh kasih sayang yang besar, yaitu pandangan Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak kita melakukan sedekah di hadapan Allah. Orang yang suka memberi, maka dialah golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tangannya di atas dan tangannya yang di bawah, dua-duanya akan mendapatkan keberkahan. Tapi lebih mulia orang yang memberi daripada orang yang meminta. Tetapi orang yang memberi tersebut, yang suka melakukan amal-amal orang-orang soleh, apa amal-amal para sahabat Nabi, apa amalan-amalan para ulama-ulama dan para anbiya, maka mereka ikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersedekah maka pasti akan mendapatkan kekayaan dan tidak pernah akan bangkrut selamanya. Kenapa? Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, maka makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, dan tidak akan pernah berkurang. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya, di dalam hadis Nabi SAW, man tasaddaqa bi abdal badr tamra min kasbil tayyib wala yaqbalullahu illa tayyiban. Barang siapa yang bersedekah dengan sebesar korma, satu korma, dengan sebesar korma, kasbul tayyib, dengan sesuatu yang baik, maka la yuqbalullah, tidak akan pernah diterima kecuali orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Jadi orang bersedekah walaupun sekecil korma, satu biji korma, tapi besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana cucu Nabi Muhammad SAW, Ali Zainal Abidin, dia tidak pernah tidak memberi apabila datang di rumahnya seorang fakir miskin meminta-minta di hadapannya, maka dia akan berikan. Kata beliau, alhamdulillah, ketika telah datang orang yang memberi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membawa rahmat di hadapan Allah, sehingga amal-amalku besar di hadapan Allah, maka datanglah membawa rezeki, membawa besar keutamaannya, membawa rahmat di hadapan Allah SWT. Maka Imam Ali Zainal Abidin memberikan setiap orang yang datang kepadanya. Begitu juga Imam Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah makan kecuali dia panggil orang, walaupun berapa jauh milnya, dia panggil orang untuk makan bersamanya. Untuk apa? Mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia tidak pernah lepas cintanya Nabi Muhammad SAW. Maka ada seorang hamba zaman dahulu, berabad 5 abad yang lalu atau 6 abad yang lalu, ketika beliau duduk ada pengajian besar-besaran. Setiap ada pengajian yang datang satu kampung, satu kota Makassar, bukan sedikit tapi satu kota Makassar, semua pada datang pengajian beliau, Syekh Tukusuk. Lalu kepada hamba tersebut, dia punya majikan yang paling sekek di dunia, paling keras, wataknya keras, dan tidak pernah rasa kasih sayang. Ini hamba dikasih harga uang 4 dirham doang, dikasih uang 4 dirham, belanja engkau di pasar sekian, bahan ini, bahan itu semua, ini 4 dirham pun kau belanjakan. Lalu hamba ini berangkat, budak dulu itu kalau dibeli berarti sudah jadi budak. Lalu berangkat membawa uang 4 dirham. Setelah
Setelah sampai di pasar, pasar semua tutup. Semua toko kecil apalagi yang besar, semua pada tutup. Beliau bingung, kok pada kemana semua ini orang muslim? Padahal orang-orang pergi ke pengajian seorang syekh. Di tempat itu semua yang datang di tempat pengajian. Lalu kemudian, oh ternyata ada pengajian di tempat syekh. Kalau begitu, lebih baik saya pergi ke tempat saya daripada saya duduk menunggu. Lalu dia berangkat ke tempat saya tersebut, ikut pengajian sampai berjam-jam. Setelah selesai berjam-jam, ada seorang hamba yang miskin berdiri. Wahai syekh, ada apa? Bisakah kau bantu aku? Bantu apa? Aku butuh 4 dirham. Aku butuh 4 dirham. Bantulah aku. Aku sangat penting membutuhkannya. Kalau aku tidak dapatkan ini, bahwa aku pasti akan mati. Tolong berikan saya. Kata syekh, aku tidak punya apa-apa. Tapi sabarlah. Mungkin saja di antara jamaah ini ada yang punya 4 dirham. Lalu diumumkan, barang siapa yang punya uang 4 dirham lalu disedekahkan kepada seorang yang miskin yang membutuhkannya, maka insya Allah Allah kabulkan hajatnya. Dan saya akan doakan 4 hajat ini insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Ada seorang hamba budak tadi ini yang disuruh oleh majikannya yang sekte ini berdiri. Ya syekh, aku punya 4 dirham uang. Ini uang 4 dirham aku berikan kepada miskin ini. Lalu di 4 dirham itu diambil oleh miskin tersebut. Lalu ditanyakan, terus uang ini apakah uangmu? Bukan, ini uang majikan saya. Kok berani kasihkan? Biar saya ikhlas. Kemudian ketika selesai, tolong doakan saya. Kenapa mau didoakan? Kata saya tadi, apabila saya berikan kepada miskin, Allah akan kabulkan 4 hajat yang apa yang diinginkan. Hajat apa saja diminta dikabulkan oleh Allah. Dan saya sudah ada nazar untuk mendoakan saya 4 hal. Baik, apa yang kau minta yang pertama? Apabila doa saya yang pertama, tolong mudah-mudahan saya dimerdekakan oleh Allah SWT. Merdeka, tidak jadi budak. Terus yang kedua, mudah-mudahan majikan saya bertobat kepada Allah. Terus yang ketiga, mudah-mudahan saya dapat uang 4 dirham untuk mengembalikan uang majikan saya. Terus yang ketiga, mudah-mudahan saya dan majikan saya dan engkau wahai syekh dan seluruh jamaah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka 4 yang didoakan oleh syekh tersebut dan diaminkan seluruh jamaah. Ketika itu subhanallah, pulanglah hamba ini. Ketika pulang, alhamdulillah, sampai di tempat rumah majikannya. Majikannya berkata, mana sayurnya, mana makanannya yang aku titipkan kepadamu 4 dirham, lalu ke pulang tidak bawa apa-apa. Aku hadir di pengajiannya syekh, seorang syekh besar, dan tidak ada satupun toko yang terbuka. Semua orang pada kumpul pengajian tersebut. Terus apa yang mendapatkan di pengajian itu? Aku katakan, dan uang 4 dirham itu aku sedekahkan kepada orang miskin. Kemudian aku berdoa dan minta doa kepada syekh, lalu didoakan aku ada 4. Apa 4 itu didoakan? Agar majikanku tidak poro-poroan. Agar majikanku tidak poro-poroan. Kedua juga, agar majikanku bertobat. Apa kata majikannya? Tubtu ilallah, aku bertobat kepada Allah. Apalagi aku minta? Agar aku merdeka, tidak jadi budak lagi. Sekarang ini aku merdekakan engkau wahai budak. Subhanallah. Berkat siapa? Doanya seorang syekh tadi, dan diaminkan seluruh jamaah. Terus yang ketiga aku minta? Mudah-mudahan 4 dirham dikembalikan oleh Allah. 4 dirham ini aku jadikan 40 dirham bagimu. Kemudian apa yang aku minta? Agar aku diampuni dosaku, dosa majikanku, dosa engkau wahai guru, dan dosa para jamaah. Itu yang aku minta. Maka hari ini pula aku akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau budak, ku kasih 40 dirham. Engkau budak, ku merdekakan di jalan Allah. Dan terakhir doa itu aku tidak bisa kabulkan, karena doa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita bersedekah di jalan Allah, pasti Allah berikan lebih besar daripada itu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah didatangi seorang tua yang telah meminta hartanya? Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, berikan hartamu, walaupun selembar apapun yang kuberikan padaku, aku ridho, dan itu yang kuinginkan darimu, pakaian. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak memiliki apa-apa lagi wahai Allah. Sudah semua kuserahkan semua hartaku.
Apa yang kau inginkan? Tidak ada lagi. Wahai hamba Allah, aku ingin baju engkau, aku ingin pakaian engkau yang kau pakai, yang bagus ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumahnya, masuk dalam dapurnya, diambil karung, dan karung itu dibuka. Lalu kemudian bajunya dibuka, dibungkus dengan rapi. Lalu karung itu dipakai untuk menutup auratnya. Lalu dia keluar dari rumahnya, lalu diberikan kepada orang tua tersebut. Setelah itu, subhanallah, orang tua ini pulang dan tidak kelihatan lagi. Sayyidina Abu Bakar datang utusan dari Rasulullah, ya Abu Bakar Siddiq, engkau dipanggil baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau dipanggil dan Nabi membutuhkan engkau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi ke Rasulullah SAW sambil sampai di Masjid Nabawi. Dia merangkak di depan Nabi Muhammad karena takut kelihatan auratnya di hadapan Nabi. Lalu Nabi berkata, wahai Abu Bakar Siddiq, min aina anta? Ba'azuka, aku mencarimu di mana-mana, engkau tidak pernah ada, sehingga aku utus satu sahabat untuk memanggilmu. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian ada orang tua tadi ini meminta kepada seorang Sayyidina Abu Bakar yang tadi minta pakaian, membisiki baginda Muhammad SAW. Setelah membisiki lalu pergi menghilangkan dirinya. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya? Silakan, siapa hamba yang membisiki telingamu tersebut, orang tua itu? Tidakkah kau tahu? Saya berkata, tidak ya Rasulullah. Engkau tahu bahwa yang membisiki aku ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril alaihissalam. Dia berkata, berikan salamku kepada Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar juga memberikan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Subhan. Makanya kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Orang berbuat baik pasti dibalas Allah kebaikan. Irhamu man fis sama, yarhamu man fil ardh. Rahmatilah, kasih sayang ada di langit dan ada di bumi, pasti yang di langit akan memberikan kamu kasih sayangnya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang miskin, orang fakir, orang minta-minta di mana saja, kasihkan walaupun itu 1.000 rupiah. Jangan sedikit, jangan tidak diberikan. Insya Allah kita akan mendapatkan balasan. Makin kita sering memberi, makin kita sering melakukan. Karena orang-orang soleh tidak pernah lepas dalam suatu kebaikan, tidak pernah lepas untuk memberi sedekah. Bahkan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habib Tanggur tiap hari memberi makan kepada orang, sampai sekarang pun dia berikan makan orang, pakai ratusan orang dia kasih makan. Subhanallah, bagaimana rezekinya tidak lancar, bagaimana rezekinya tidak diberikan oleh Allah SWT. Sampai wafat pun dia sudah kasih makan orang, jutaan orang dia kasih makan. Sampai diholkan oleh Habib Saleh Tanggul, diberi hol, dia kasih makan berapa? Jutaan orang dia kasih makan. Orang yang datang dari Singapura, dari Malaysia, dari Amerika, dari Saudi, semua datang di tempat beliau, semua mendapatkan makanan dan kajian daripada Habib Saleh Tanggul. Karena dia adalah orang-orang yang soleh, suka membantu kepada orang miskin. Mudah-mudahan kita juga kalau mendapat